Anggota dewan kadang-kadang memang hanya fokus di daerah konstituen. Sebetulnya tidak salah ya, tapi memang pilihan mungkin sebagai public figure ya kalau udah anggota dewan. Kita mulai masuk ke politiknya ini. Ya. Bukan dulu ya. Beberapa waktu kemarin saya sudah mendengar di beberapa sosial media, katanya Pak Haji sudah deklarasi akan menjadi siap bertarung nanti di 2024 mungkin di Cimahi. Apa ya? Sebetulnya sih konteks kita adalah bagaimana cara membesarkan partai. Oke. Oh ya, kan? Maaf Pak Haji, saya mulai dulu. Berarti sekarang partainya apa? Ya Nasdem. Nasdem berarti ya. Nasdem banget. Nasdem banget. Karena sekarang. saya kebetulan ketua partai Nasdem di Kota Cimahi. Oke, betul. Jadi tentunya kalau yang ketua partai itu biasanya menjadi pilihan awal, pilihan pertama apapun bentuknya. Karena rekomendasi dari ketua ya. Ya, rekomendasi semua kan dari ketua. Betul. Nah, berkaitan dengan tadi kita Nasdem ini di Cimahi ini baru 4 kursi. Baru 4 kursi. Dengan misalkan target kuota berapa awalnya? Di 2024 itu kebetulan di 2024 itu pileg terpisah dari pilkada. Ya, betul. Nah, ini berdasarkan informasi yang sudah disampaikan baik media massa atau secara formal dari pimpinan partai lebih tinggi, itu bahwa pileg itu akan dilaksanakan di bulan Februari atau Maret 2024. Ya. Nah, sehingga di situ ada waktu untuk menyiapkan pilkada di bulan November. Bulan November akhir tahunnya ya. Nah, tentu kita Partai Nasdem ya punya agenda dong, punya agenda. Karena agenda itu bukan tiap tahunan, tetapi memang agenda yang paling utama siapapun pasti agendanya adalah bagaimana memenangkan pada saat pileg. Betul. Pada saat pileg, karena itu dari awalnya di situ. Itu masuk yang masuk ke kebijakan pengaruhnya masuk ke dalam yang presidensial threshold itu nggak untuk di pilkada? Iya dong, pasti masuk di situ. Jadi masuk sekarang juga. Kan sudah pasti akan hitungannya akan tercantum di hasil 2024 itu. Nah, ini makanya pengukur kekuatannya itu justru hasil di pileg. Di pileg ya, betul. Makanya kita Nasdem ini mencoba bagaimana di 2024 itu memenangkan dulu tuh. Memenangkan suatu pertandingan atau mencapai tujuan yang diharapkan itu pasti kan ada tahapannya. Betul. Ya, ada tahapannya. Tahapan ini bagaimana mengatur sebuah partai itu pandai memposisikan kapan kita harus lari, kapan kita harus jogging, kapan harus kita jalan, ya kira-kira seperti itu. Kapan kita mau sprint gitu ya, agar menjadi tujuan itu tercapai. Ini yang kita sedang mencoba. Jadi intinya bahwa kami ini Nasdem mengharapkan dan tentu punya tujuan tujuannya kursinya naik jadi 100% dari 4 jadi 8. 8 berarti maksimal itu satu partai di DPR itu 8 maksimalnya? Ya enggak bisa sebanyak-banyaknya karena kita ada 45 anggota dewan. Betul. Kalau perlu 45 anggota dewannya dari Partai Nasdem ya kan. Berarti ini adalah partai yang sekarang ada di DPR ini? Ya, ada 10 partai nih. Ada 10 partai yang sekarang pemenangnya sekarang tuh kan PKS. Ini ya. PKS itu sekarang 7 kursi. Ketua pemenang sekarang. Di pileg di 2019. Ketua DPRD berarti. Ketua DPRD. Yang kedua wakilnya adalah Gerindra. Ya, dengan 7 kursi juga sama. 7 kursi. Lalu dengan PDIP juga sama. PDIP itu juga 6 kursi ya turun ya. Kemarin 2014 tuh kan pimpinannya PDIP, sekarang turun jadi 6 kursi. Wakil ketua yang berikutnya adalah Demokrat 6 kursi. Golkar kalah sama Demokrat tapi jumlah kursinya sama. Itu ada 6 kursi. Nasdem ini 4 kursi. Nanti jadi 8 pimpinan tuh. Pimpinan. Lalu PKB sama P3 masing-masing 3 kursi. PAN 2 kursi, Hanura 1 kursi. 1 kursi Hanura. Hanura 1 kursi. Itu yang
yang makanya ya fluktuatifnya di pileg itu ya seperti itu ya. Hanura contoh kemarin 4 kursi tapi sekarang cuma turun. P3 yang 5 kursi jadi turun 3 kursi sekarang ya. Makanya nanti Nasdem naik 8 kursi paling minimal ya, targetnya itu. Nah kalau sudah target itu baru bicara di 2024 di pilkadanya gitu. Itu kira-kira emang sebetulnya keuntungan sebuah partai atau sebuah partai lah ketika ada kadernya menjadi pejabat publik misalkan jadi pimpinan daerah itu apa sih untungnya sebuah partai? Ya jelas dong nama partai terangkat. Nah, satu itu nama partai terangkat dan kita memang berkomitmen Partai Nasdem ini kita menghibahkan kepada siapapun yang bisa memberikan kontribusi kepada rakyat. Jadi tidak mutlak bahwa itu calon itu dari partai atau kader partai. Contoh mohon maaf ya saya sebutkan, yang sekarang memimpin Jawa Barat, kita betul-betul full dukung Ridwan Kamil ya pada saat kita sudah lihat di sudah media. Kita siapkan, jauh sebelum betul. Ini sudah kita lakukan karena berdasarkan perhitungan berdasarkan survei dan sebagainya ternyata cukup bagus, maka kita dorong. Di Cimahi pun tidak mungkin juga seperti itu. Ada tokoh masyarakat yang di luar Partai Nasdem tapi dia memiliki komitmen untuk membangun kota betul. Ayo kita dorong. Tapi biasanya kalau di luar partai, di luar kader nih, itu bagaimana perjanjiannya Pak? Ya, jelas kami tadi, dan itu menjadi slogan kami, Partai Nasdem tanpa mahar. Jadi siapapun yang masuk Partai Nasdem, yang mau berangkat ke Partai Nasdem pilkada bebas biaya, tidak ada pungutan biaya apapun. Yang pasti kecuali operasional pada saat pilek itu silahkan. Tapi kami yang jelas kami tidak menarik dari calon itu sendiri, termasuk bagi masyarakat Cimahi yang ingin menjadi calon anggota legislatif. Kita tidak ada pungutan apa-apa. Yang mau, yang siap memenangkan pertandingan, ayo gabung. Yang muda, yang tua, mangga silahkan. Tapi saya berharap yang muda-muda ini, yang punya pola pikir yang masih cerah begitu, dan memberikan kontribusi nyata, kontribusi nyata kepada kota Cimahi. Jangan sampai kita ini justru jadi benalu, jadi beban, Ini yang tidak boleh. Tapi justru kita harus jadi pemberi makna kepada kota gitu ya. Karena banyak yang sampai sekarang mungkin lebih berkurang ya karena terbuka, jalan ada terbuka. Jadi banyak pemuda juga yang memang sekarang mulai paham bagaimana kinerja partai. Kalau dulu kan memang hanya taunya partai jelek, wah jelek aja. Tapi kan dia tidak tahu prosesnya bagaimana. Nah kira-kira nanti misalkan nih Pak Haji nanti terpilih misalkan ya untuk di Cimahi 1 misalkan itu kan pasti akan tergantung juga koalisinya nih. Biasanya untuk di pilkada ada koalisinya. Ada kemungkinan nggak wakilnya itu misalkan dari luar yang paling sekarang sampai saat ini berpotensi kalau dilihat perhitungannya dari partai mana kira-kira, atau kalau di luar Partai Nasdem ya untuk calon pendamping Pak Haji nanti gitu misalkan? Ya ini masih perjalanan masih jauh lah. Ya belum ada. Tapi kita menjalin hubungan di silaturahmi dengan partai-partai yang ada. Kita ada lakukan, tapi kan nanti last minute. Nah, itu mana kan kita juga nggak tahu tadi hasil pilkadanya hasil pilegnya kan kita terlihat di sana ya. Nanti di situ baru kelihatan. Tapi kira-kira ini sampai sekarang nyambungnya yang mana nih kira-kira, yang kalau misalkan berdebat di di dewan nih, kira-kira banyaknya dengan fraksi mana nih? Semua nyambung ya. Dikomplain salah satu. Tidak ada yang ini semua berkontribusi, semua partai berkontribusi. Jadi ya semua kita enjoy lah. Tujuannya masyarakatnya itu ke sana masyarakatnya gitu. Apalagi nih, terakhir gini, tadi yang RK tadi kita satu lagi ya yang terakhir untuk Pak Ridwan Kamil. Jelas Nasdem sudah mengusung beliau, tapi pendampingnya belum ada kan? Pendampingnya belum disesuaikan kan? Maksudnya kemana? Wakilnya baru Pak RK saja kan yang sudah saya lihat di media sudah dideklarasikan, tapi pendamping wakilnya kan belum. Untuk kemana nih? Untuk yang presiden nanti 2024 itu, Pak RK. Ya sebetulnya dari kebijakan di atas itu kan kita akan ada konvensi
pensi ya. Bukan pensi. Yang sifatnya memanggil siapapun. Ya. Dan itu terbuka. Oh, terbuka. Nanti di bulan Februari 2022 kalau nggak salah. Ya, mulai itu siapapun yang memiliki kemampuan, memiliki keinginan untuk jadi presiden, ya disitulah kita buka. Tinggal disiapkan syarat-syarat tertentu ya. Persyaratan dan sebagainya nanti dibuka secara umum. Lalu tentunya ada namanya ada uji coba atau apa namanya uji publik dan sebagainya. Nanti siapa yang terbaik itulah yang kita usung. Oke. Berarti kalau misalkan jadi salah satu itu mungkin salah satu ya, bukan ini belum diputuskan si A si B nya. Belum diputuskan. Tapi mungkin melirik sudah ada mungkin. Sudah. Atau misalkan rekomendasi dari PRK-nya sendiri mungkin sudah ada. Sudah ada lah gitu. Oke, ya terakhir lagi yang di Nasdem sendiri nih, khusus Kota Cimahi. Bapak sudah melihat belum kira-kira nih penerus muda dari Partai Nasdem yang mungkin siap nih untuk misalkan nanti Pak Haji naik, nanti akan disiapkan kader-kader terbaiknya mungkin untuk misalkan mengganti posisinya? Oke, jadi di Nasdem ini sekarang bukan partai tertutup ya, partai terbuka. Dan kita sekarang mencoba untuk melakukan bagaimana anak-anak muda ini berbondong-bondong masuk ya. Karena saya katakan tadi anak muda dia punya potensi, punya idealisme yang tinggi ya, betul. Ya, masih wawasannya masih cukup luas. Nah ini kita pengen anak-anak muda masuk. Ya saat ini memang pengurus Partai Nasdem pun sudah 60% anak muda. Bahkan di situ saya sudah mulai sekarang banyak dosen muda yang gabung, betul. kan tahu sendiri. Ada sekarang dokter juga yang masuk, dokter muda masuk ke kita. Pengusaha ada apalagi ya. Itu sudah pensiunan juga banyak. Ya kita akomodir tadi yang potensi yang memiliki kemampuan. Jadi kita ini pengen juga Partai Nasdem partai yang memberikan kontribusi tadi ya, yang memiliki wawasan maju ke depan, betul. Yang punya visi misi yang tentunya yang bisa diharapkan. Inilah Partai Nasdem. Makanya sekali lagi saya menyampaikan, ayo gabung dengan Partai Nasdem. Jangan ragu ya, anak-anak muda jangan ragu. Betul. Karena kita negara demokrasi itu pasti akan ada partai. Pasti akan ada partai. Negara kesepakatan ya. Nah kalau sekarang diisi oleh orang yang tidak capable, betul. Kan jadi kurang bagus. Sayang kalaupun hanya kecewa teriak-teriak tapi cuma nonton kan percuma di luar gitu. Betul. Makanya mending masuk ke dalam. Rubahlah sendiri gitu. Rubah sama kebijakan itu sama orang-orang di dalam itu. Itu yang kita harapkan ya. Baik, satu lagi Pak. Kalau di Indonesia sekarang ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 Undang-Undang Pekerja Sosial. Saya lihat gelar Bapak ada ESOS. Apakah dulu ada mata kuliah kesejahteraan sosialnya atau pekerjaan sosialnya dulu yang ESOS? Ya, saya sebetulnya kan administrasi niaga ya. ESOS niaga ya. ESOS-nya ya. Bukan sebetulnya saya kan kuliah sempat juga di UPI ya. Lalu ya di STI ya. Saya belajar lalu langsung ke ekonomi di S2-nya sambil ekonomi. Itu memang hanya ingin buka wawasan saja sebetulnya. Membuka wawasan karena kalau secara prinsipil bahwa kita sudah memasuki kepala sini kan hanya tinggal melihat apa sih yang ada di ilmu yang sebelah sana, yang sebelah sana kan itu betul. Tentu hanya ingin menambah wawasan saja. Ya. Karena gini, sekarang itu pekerja sosial punya organisasi Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Karena adanya Undang-Undang 2019 sekarang makin seksi. Tadinya kata netizen di Sosiawan, barangkali Pak Haji bisa jadi ketua IPSP ini. Ibaratnya kalau nasional dipegang, minimal gubernur pasti dapat Pak. Karena anggota kami itu pakar dan juga aktivis di sosial itu. Kita punya dampingan banyak.
ada yang di pemerintahan ataupun tidak. Misalkan kayak saya nih sekarang untuk di lembaga saya sekarang hampir punya 500 binaan gitu. Meskipun ke anaknya, tapi juga pasti dengan keluarga dan lingkungan. Ya. Jadi ibaratnya mah sebetulnya sekarang akan jadi seksi karena beberapa anggota dewan pun di DPR RI mulai mendekat, bukan mendekat lah, kalau mendekat terlalu ini ya, mulai meliriklah kami gitu ya. Barangkali misalnya gitu ya, kalau kita lihat Pak Haji ini punya potensi ketua IPSBI gitu, jadi ya bisa tadi kira-kira di esos ya, misalnya uji kompetensi doang gitu sebetulnya. Itu potensi Pak sebetulnya karena sampai saat ini juga banyak yang mau masuk nggak bisa kalau di sosial. Ya, prinsip begini, kalau memang itu untuk kebaikan semua, ya, dan saya bisa memberikan kontribusi, ya mangga saja. Artinya memberikan kontribusi baik pemikiran ataupun ya daya jual di lapangan berkaitan dengan apa sih yang harus kita lakukan tentunya ya. Ya saya sih siap-siap saja karena memang ya hidup kita ini kan untuk mengabdikan lah ya, pengabdian lah. Apalagi mohon maaf saya kan tinggal berdua sama istri lah gitu ya, sudah anak saya sudah dua-duanya sudah bisa, ya. Mandiri semua. Tinggal berdua ya, mangga selama itu adalah untuk kebaikan semua dan saya mampu untuk melakukannya, karena percuma juga hanya sekedar nama masuk ke situ, ya, betul, lalu nama doang, tumpang nama unggul lah ya, gitu betul. Saya kira nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat kalau begitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya hari ini. Teman-teman sudah lihat sendiri ya. Dulu memang paradigmanya bahwa pekerja sosial itu anti politik. Tapi ketika saya gali lagi di teori-teori social work modern, ternyata ada Pak. Bagian dari strategi kontes itu kita harus kolaborasi dengan para penguasa ya, salah satunya dengan para politisi. Nggak bisa kita hanya saja melakukan politik jalanan. Mungkin bisa dilakukan tapi akan lebih kecil. Tapi ketika tadi bahwa ajakan partai politik, ya sudah kita masuk. Saya kira itu tidak melanggar hukum kalau lihat di undang-undang ya. Yang penting kan tadi manfaat bagi masyarakatnya ada gitu, bukan sekedar nama. Itu saja mungkin Pak Haji, terima kasih sekali lagi. Semoga lancar nanti ke 2024, kita doakan juga ya. Amin. Karena sosiawan pengen melihat bagaimana ya, sekarang ini kami memperhatikan lah bagaimana kinerja tokoh-tokoh publik. Kami kadang-kadang melakukan survei secara elektabilitas bagaimana kemanfaatannya, dan saya kira kalau untuk Cimahi Utara sudah oke. Untuk Pak Haji saya pernah survei untuk sudah oke. Selatan juga kemarin saya sekarang punya dampingan 500 di selatan. Saya coba mulai melihat nih kira-kira siapa nih tokoh publik. Kemarin masih tersebut sih, nama Pak Haji masih tersebut. Ya kami ibaratnya kalau misalkan ada yang jadi pemimpin daerah ataupun di gubernur ataupun nanti di presiden, ya kami coba masuk minimal Pak, kita ajaklah jadi tim transisi untuk masalah kesehatan sosial. Insya Allah kami pakar dan ahli, kami sudah spesialis, kami sudah pakar, uji kami sudah sertifikat BNSP. Jadi insya Allah kita akan update. Tadi kita sudah muda-muda dan kita sudah update secara keilmuan. Jadi bisa bantulah pemimpin daerah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Siap, sukses selalu. Ya. Oke, semoga tidak ajak sama Pak Haji 2024. Gitu teman-teman, salam Sosiawan TV. Semoga nanti kita cari lagi siapa sosiawan atau tokoh yang berpengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.